Pernahkah kalian mengalami perasaan ketika jalan hidup yang ditempuh ternyata tidak sesuai dengan harapan? Ketika yang kita inginkan begitu jelas di pikiran, namun kenyataannya justru berkata sebaliknya. Saya pernah mengalaminya saat masa kelulusan SMP. Impian saya waktu itu adalah bersekolah di SMA negeri favorit di kota saya. Saya menggunakan sistem zonasi karena alamat kartu keluarga tersebut dekat dengan sekolah tersebut. Tentu saja tak lupa saya panjatkan doa-doa agar diberi kelancaran. Namun, takdir ternyata menuliskan cerita yang berbeda. Saat pengumuman keluar, nama saya tidak tercantum pada daftar nama yang lolos. Perasaan sedih dan kecewa yang begitu dalam menyelimuti hari-hari saya saat itu. Rasanya dunia seakan berhenti sejenak. Kemudian menjadi beban adalah pemikiran bahwa satu-satunya pilihan adalah masuk ke sekolah swasta yang membutuhkan biaya lebih besar. Saat itu merasa harapan saya seolah-olah dibelokkan dari jalurnya. Hari pertama masuk SMA diwarnai dengan berbagai ketakutan. Takut tidak memiliki teman, takut tidak dapat beradaptasi di lingkungan baru. Namun seiring berjalannya waktu, sesuatu yang indah justru mulai tumbuh. Saya bersyukur ternyata lingkungan baru ini menjadi tempat untuk bertumbuh. Saya menemukan teman-teman yang positif dan selalu mendukung apapun yang saya lakukan. Sekarang ketika saya menengok ke belakang, saya justru merasa bersyukur atas jalan memutar yang pernah saya rasa seperti kegagalan. Karena dari situlah saya belajar bahwa terkadang apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik untuk kita, dan yang terbaik itu seringkali datang dalam bentuk yang tidak kita sangka sebelumnya. Dengan belajar mensyukuri setiap hal kecil yang hadir dalam hidup dan diyakini bahwa ada rencana indah di balik setiap peristiwa. Waktu itu, saya les di sebuah tempat bimbingan belajar dan sudah berjalan sekitar 8 bulan. Semakin lama, suasana semakin menegangkan karena waktu menuju TBK tinggal 30 hari lagi. Saya menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menentukan masa depan. Apakah saya bisa masuk kampus impian atau tidak? Saya juga mulai merasa khawatir karena selama ini saya belum benar-benar belajar secara maksimal. Tantangan utamanya adalah bagaimana memanfaatkan waktu yang sangat terbatas ini untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Saya juga merasa bertanggung jawab untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa saya bisa bersungguh-sungguh dan tidak menyerah walau waktunya sangat sempit. Saya mulai mengubah seluruh ritme saya. Belajar dengan sangat serius dari pagi sampai malam, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Saya mengorbankan waktu istirahat, waktu bermain, bahkan waktu bersantai bersama teman-teman. Selama 30 hari itu, fokus saya hanya satu, yaitu UTBK. Walaupun capek dan sering merasa jenuh, saya terus mengingat tujuan saya agar tetap semangat. Akhirnya, tibalah hari UTBK. Saat mengerjakan soal, saya merasa cukup percaya diri karena hasil dari belajar keras selama sebulan itu benar-benar terasa. Memang ada beberapa soal yang masih belum saya kuasai secara penuh, tapi secara keseluruhan, saya bisa mengerjakannya dengan baik. Ketika hasil UTBK keluar, saya lolos pilihan ketiga, yaitu Prodi Ilmu Komunikasi di UPN Veteran Jakarta. Saya sempat berpikir, andai saja saya belajar lebih serius sejak awal, mungkin saya bisa lolos di pilihan pertama atau kedua. Tapi di sisi lain, saya juga bangga karena usaha keras saya dalam waktu singkat tetap membuahkan hasil. Yeay! Sejak kecil, Shana selalu terpesona sama langit malam. Di setiap gambarnya, pasti ada bintang, planet, atau dirinya sendiri yang sedang melayang pakai baju astronot. Dia sering bilang ke orang tuanya, nanti aku mau jadi astronot. Tapi semakin besar, suara di sekitarnya makin banyak. Ada yang bilang, mimpinya terlalu muluk dan jalanin dia pilih jalan yang lebih masuk akal. Pelan-pelan, Shana mulai percaya kalau mungkin benar, langit bukan tempat untuknya. Sampai suatu hari di SMA, dia lihat pengumuman science club di papan sekolah. Entah kenapa hatinya berhenti di situ. Dia daftar, awalnya cuma penasaran, tapi dari situ semuanya berubah. Di klub itu, Shana ikut proyek riset kecil tentang gravitasi dan orbit planet. Roket planetnya berhasil meluncur sempurna, bahkan menang juara satu. Kini Shana menyadari, kadang yang terpenting bukan seberapa tinggi kita sampai, Tapi bagaimana perjalanan itu bikin kita tumbuh dan bersyukur atas tempat kita berdiri sekarang. karena kenyataan memang gak selalu searah dengan harapan. Tapi di balik setiap hal yang gak sesuai keinginan, selalu ada hikmah yang bisa disyukuri.